sumber rezeki yang lain selain rezekinya Allah. Tambah bingung lah ini orang ini. Wah, ini berat juga ini. Karena segala sesuatu ini ya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini, apa yang melekat di badan, apa yang berdegup di dalam dada, darahnya, sarafnya, ini semua datangnya dari Allah. Kamu itu tamu di rumahnya Allah, kemudian dikasih makan, dikasih minum, semua dari perbendaharaannya Allah. Apa kamu tidak malu maksiat ya kepada orang yang begitu baik menampung kamu, lalu kemudian memberikan makan, memberikan minummu? Kamu bisa tidak penuhi ini? Ah, tidak bisa sih. Ini berat ini. Syarat yang ketiga. Ya, coba sebutkan yang ketiga. Yang ketiga, oke, sekarang kamu tinggal di buminya Allah, kemudian makan, minum dari rezekinya Allah. Nah, syarat yang ketiga, minimal katanya, minimal ini. Kalau kamu mau melakukan suatu maksiat, maka carilah tempat di muka bumi ini di mana Allah tidak bisa melihat kamu. Carilah tempat di muka bumi ini di mana Allah tidak bisa melihat kamu. Wah, ini berat juga ini saya ini. Ya, tidak bisa. Adakah tempat ya segelap apapun, sesepi apapun yang luput dari ya pandangan Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa yudrikum aina ma kuntum, ya. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Ya, bahkan seekor semut hitam yang merayap di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, itu pun Allah tahu persis hitungan-hitungan langkahnya. Berarti kamu tidak bisa. Tidak bisa sih. Ada enggak syarat yang tidak ada hubungannya sama Allah? Ini tadi kan buminya Allah, kemudian rezekinya Allah, kemudian pandangannya Allah. Oh ya ada. Yang tiga-tiga ini kamu tidak sanggup sih. Nah, ini yang keempat ini agak ringan. Ya. Wah, itu boleh itu. Ya. Yang keempat itu nanti kalau kamu mau mati, tampaklah malaikat maut dalam pandangan matamu hendak mencabut nyawamu, maka kamu harus berani melawan dia. Bilang sama malaikat maut, wahai malaikat maut, saya belum mau mati, kamu tidak boleh mencabut nyawa saya. Apa kata dia? Wah, berat juga ini. Adakah di antara kita ini yang sanggup menolak ini? Ketika dia utusan ini sudah datang, tidak pernah tidak berhasil untuk melaksanakan tugasnya, tidak pernah tidak berhasil. Siapapun yang dia hadapi sama saja dalam pandangannya, ya, tidak ada yang dia takuti. Begitu tiba masanya datang, mau atau tidak, rela atau tidak, senang atau tidak, dicabut sudah. Jadi kamu tidak sanggup? Ya tidak sanggup. Ya. Wah, berat kamu ini katanya. Ya. Mas, yang kelima bagaimana sih? Mudah-mudahan yang kelima ini saya bisa. Oh ya, yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, nanti di akhirat itu. Nanti di akhirat. Oke lah, sekarang kamu tidak sanggup menolak malaikat maut. Jadi kamu mati, kemudian nanti di akhirat, ya, ketika kemudian kamu sudah divonis, disebutkan namamu termasuk di antara golongan ahli-ahli neraka, lalu kemudian ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat penjaga neraka
yang datang menghampirimu kemudian menarik tanganmu untuk dimasukkan ke dalam neraka, maka kamu harus melawan. Jangan mau. Jangan mau dimasukkan ke neraka. Dia mengatakan, orang ini kemudian mengatakan, wahai Syekh, ini juga tentu saya tidak sanggup untuk melawan malaikat Zabaniyah itu. Maka kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai anakku, kamu ini seorang tamu di muka buminya Allah ini. Sebelum kamu datang, segala sesuatu yang engkau butuhkan Allah sudah siapkan. Pernahkah engkau bayangkan seandainya engkau belum ada, engkau sudah ada di muka bumi ini, sementara matahari belum ada, bulan belum ada, gunung-gunung belum ada, ikan-ikan di laut belum ada, sungai belum ada, air belum ada, udara belum ada. Pasti kamu akan binasa. Tapi tidak. Allah adalah tuan rumah yang baik. Dia menyiapkan segalanya untukmu. Tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang enak. Kemudian engkau pun makan dari rezekinya. Sudah berpuluh-puluh tahun engkau makan dari rezekinya, engkau minum dari rezekinya. Segala sesuatu yang ada pada dirimu ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak malu? Lalu kemudian dia melihatmu dimanapun kamu berada, apa yang kamu lakukan tidak luput dari pandangannya. Kemudian sadarilah betapa lemahnya dirimu. Kau begitu lemah. Kau tidak sanggup menolak kedatangan malaikat maut ketika dia mau datang mencabut nyawamu. Dan ketika engkau diponis nanti masuk ke dalam neraka, engkau pun tidak punya kuasa, tidak punya daya untuk kemudian melawan malaikat yang hendak menarik dirimu kemudian memasukkan dirimu ke dalam neraka. Ingatlah 5 hal ini ketika kamu ingin melakukan maksiat. Ingat 5 hal ini ketika kamu hendak melakukan maksiat. Mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan keinginanmu untuk bermaksiat kepadanya, sehingga kemudian engkau bisa terlepas dari belenggu syahwat yang selalu ingin mendorong engkau jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diceritakan bagaimana kelanjutan orang ini, akan tetapi barangkali bagi kita yang hadir malam hari ini kemudian mendengarkan kisah ini, maka bolehlah kisah ini kemudian kita ingat-ingat 5 perkara ini. Yang pertama, kita tamu di rumah Allah, kemudian segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Kemudian sadari juga kelemahan kita, bahwa di saat tiba ajal kita tidak akan mampu kita menolak datangnya malaikat maut yang akan memisahkan kita dari kehidupan dunia ini, dipindahkan kita ke kehidupan akhirat, di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita perbuat. Dan andailah nanti kemudian ternyata kita ini diponis sebagai penduduk neraka, kita begitu lemah dan tidak mampu, tidak berdaya untuk menolak ketika malaikat akan menyeret kita, dimasukkan kita ke dalam neraka. Inilah yang kita ingat-ingat ketika terbetik keinginan di dalam hati, ada hasrat yang mendorong kita untuk melakukan suatu dosa. Ingat-ingatlah 5 hal ini. Mudah-mudahan kemudian ini menjadi air yang menyirami gejolak syahwat yang panas ini, lalu kemudian memadamkannya, sehingga Allah menolong kita tidak jadi melakukan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.